Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Wafi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Wafi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu, insidentil. Tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang tidak taklid buta, cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi apa namanya itu negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal, langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka, keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memukobalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Nah, ini yang apa namanya saya bantah, ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu berdebat dengan guru gembul, seakan-akan ini adalah modern, ini adalah tradisionalis, ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek gitu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Bagaikan tempurung yang apa namanya itu mengurung sebuah seekor kodok gitu. Kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu. Tidak. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok, baru 2 tahun mondok itu datang ke saya. Abah, ini kitabnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya di At-Tahiriyah di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini bagaimana ini? Jawabannya? Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya, ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi kiai kami, kiai-kiai pesantren di Nahdlatul Ulama terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori ilmiah yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, itu ketika saya kuliah, ciples artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup tajam sehingga untuk bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu, bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena berbagai macam ilmu yang kita pelajari di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu gitu.